Oke, selamat sore, Pak. Selamat sore semuanya. Oke, kita itu ya, balik lagi ya hari ini di market review kita. Ayo kita lihat ya, market ya. Jadi ini hari ini jebol. Udah inilah lumayan lumayan parah banget di pagi hari, tapi teman-teman bisa lihat tadi saya ambil berapa ya? 15 menit lah ya. Teman bisa lihat ya, dia di menjelang sore itu sudah mulai naik kembali. Jadi dia sedang apa ya? Kita bilang memanfaatkan topik tentang si ransomware itu yang kena itu kan yang Breeze ya, Bank Syariah Indonesia ya. Jadi ini seakan-akan ini nanti akan menyerang perbankan yang lain. Jadi makanya perbankan hari ini lumayan lumayan turun ya. Ya, dan memang kalau untuk perbankan besar memang dia secara teknikal memang sudah cukup tinggi lah ya. BBCA, ini BBCA. Ya, jadi memang dia udah lumayan lah, udah lumayan naik cukup tinggi, apalagi kalau BCA kita lihat ada gap di situ. Jadi ada peluang dia akan tutupin. Kemudian BMRI juga kurang lebih sama. Kemarin kan gara-gara itu ya udah punya cuan gede-gedean itu ya. Jadi udah di sekitar resisten. Jadi ya kalau dia peluang peluang untuk yang saham-saham ini untuk turun ya sebenarnya wajar sih ya. Maksudnya terkoreksi dulu sembari menunggu sentimen positif lagi kan. Ya jadi ya ini teman-teman bisa lihat ya kayak BBRI juga dia udah di atas nih. Ini di atas itu aja itu seperti sedang menunggu lah ya, menunggu ada sentimen apa gitu ya yang kira-kira bisa menggerakkan kembali si BBRI. Kalau nggak ada ya sudah berarti dia akan koreksi dulu. Nah, koreksinya mereka juga sebenarnya cukup wajar ya kalau teman-teman lihat dari secara teknikal ya. Itu kan banyak sekali gap-gap yang ada ya. Ini kayak di sini ada gap gitu. Ada gap yang kebuka, kemudian yang ini juga ada sedikit gap yang kebuka. Ini kan yang ini udah ditutupin, yang ini juga udah ditutupin kan. Nah, sedangkan yang ini kan belum nih, yang di 4.800 terus ada lagi di sekitar 4.700-an. Ini untuk BRI ya. Ya, buat teman-teman yang di IG itu ya, tolong buka juga ya chartnya. Jadi biar kita bisa lihat sama-sama ya. Ya, jadi kalau dia turun, dia koreksi itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Di satu sisi profitnya juga udah tinggi sekali. Nah, ini sekarang kan mereka mencari ada pemasukan apa lagi yang bisa mendorong profitnya lebih besar lagi. Ya, ya artinya sentimen yang positif yang bisa terjadi di situ. Ya, jadi balik lagi ke komposit gimana dia pada saat menjelang sore itu sebenarnya udah cukup bagus ya. Teman-teman bisa lihat di daily-nya itu sudah membentuk shadow. Shadow cukup panjang. Jadi di sore hari itu benar-benar kayak kita bilang apa ya, diangkat gitu lah ya, diangkat. Jadi gap ini juga udah ketutup. Gap yang di area 6.700 itu sudah ketutup. Jadi 6.690 itu sudah ketutup oleh penurunan hari ini. Apakah akan langsung turun lagi? Nah, ini kita tinggal confirm. Kemarin itu kita tahu dia akan turun itu karena ada uh, bearish engulfing ya. Dan bearish engulfing ini dikonfirmasi oleh candle selanjutnya. Jadi itu dia confirm sebenarnya. Kalau penurunan hari ini ya cukup wajar lah karena cuma mengkonfirmasi saja itu bearish engulfing. Jadi dia turun. Nah, turunnya kemana? Kalau mau kita mau lihat ya jauh lebih amannya di sekitar 6.600 karena di situ ada support ya. 6.600 sampai ke 6.500 itu ada support di situ. Jadi ya semoga kuat aja ya untuk penurunan ini. Jadi nanti kita lihat lagi nanti dia bisa naik lagi apa enggak. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya market direction-nya memang sedang tidak baik-baik ya, sedang tidak baik-baik. Jadi market sedang ada volatile-nya, jadi kita pasti harus menghindari saham-saham yang berhubungan dengan big cap. Ya, saham yang berhubungan dengan bobot yang terlalu besar mempengaruhi pergerakan indeks. Itu udah pasti akan pengaruh sekali. Jadi kita carilah yang second liner ya, carilah saham-saham yang ke arah bobot ke arah indeksnya itu tidak terlalu besar ya. Teman-teman bisa lihat hari ini saya hanya review aja ya. Karena kalau teman-teman cari saham lagi biasanya nanti di hari Rabu aja ya. Teman-teman lihat S Hardware ya, mungkin udah mulai mantul ya, tetapi kita masih melihat ada kecenderungan ini masih ada sebuah gap di situ ya, ada sebuah gap di sekitar 500 itu yang masih belum dia tutup.
Ya, apakah dia akan langsung tutup itu ya? Kayaknya enggak ya. Hari ini udah bullish engulfing lagi. Jadi kita masih akan lihat dia akan menguji lagi ke sekitar 590 sampai 610. Jadi kalau lu punya S kita masih hold ya. Jadi dia udah drop rally ya, kemudian dia sempat ngedrop di situ, kemudian rally kembali ya. Nah, bullish engulfing ini akan dikonfirmasi oleh candle besok. Ya, kalau misalnya si S ini besok itu menghasilkan candle hijau lagi, nah jadi udah ada konfirmasi dia udah mulai kembali akan naik ya. Jadi kita harapkan area ini nih 590 sampai 610 itu bisa break. Nah, kalau dia bisa break, moga-moga ya di situ masih ada SOS-nya. Ya, di situ masih ada sedikit ngebest gitu ya. Sedikit best, dia mungkin nanti ada distribusi yang kecil, kemudian di ujungnya terjadi reakumulasi kembali, terus habis itu mulai naik lagi. Ya, ini harapan kita ya, karena kalau lihat dari polanya kan kurang lebih kayak gitu. Jadi kita mau menunggu pola-pola itu terkonfirmasi, habis itu teman-teman bisa masuk kembali untuk saham-saham ini. Jadi kayak S kita udah tinggal ikutin aja ya. Apalagi kalau teman-teman udah ngambil dari area udah cicil terus dari di sejak dia di 400-an ya. Jadi ini udah tinggal teman-teman tinggal hold aja. Nah, bagaimana dengan Breeze? Ya, Breeze ya. Kita lihat ya, dia kan turun nih. Tadi pagi kan saya udah share ke teman-teman kan, Breeze itu ada peluang koreksi. Kenapa? Karena sentimen masih cukup negatif, masih cukup kuat di situ. Ya, kemudian kalau lihat dari pergerakan kemarin secara teknikal, dia tidak berhasil ngebreak. Ya, tidak berhasil ngebreak. Break kita maunya kan dia bisa ada di atas 1810 ya, atau ini yang atasnya itu berapa? 1825. Oke. Nah, tapi ini areanya apa? Areanya itu ada di area SOS ya. Benar ya, dia udah belum ngebreak. Oh, udah ya. Nah, dia areanya SOS. Ini yang disebut sebagai dia mengalami distribusi di awal, kemudian nanti akan ada reakumulasi ya di ujungnya. Nah, teman-teman bisa lihat hari ini penurunannya ya dia turun benar kan? Tetapi tetap melahirkan perlawanan ya dengan adanya shadow di candle hari ini. Teman-teman bisa lihat ada shadow-nya di situ. Dan secara teknikal mungkin teman-teman kalau lihat teknikalnya ini masih utuh banget. Jadi kita nggak bilang oh candle hari ini karena dia merah udah selesai. Ya trennya berarti kita udah mesti keluar dari breeze segala macam. Technical itu nggak dinilai per candle. Oke. Ya buat teman-teman yang masih ngebacanya per candle, ya memang iya candle harus dibaca setiap hari gitu ya. Setiap hari itu ada maksud dari candle-candle. Tetapi jangan lupa kita harus melihat dari gambaran besarnya. Lu harus lihat dari strukturnya. Kalau cuannya masih utuh ngapain lu pusing? Ya kan? Dia tahu dia balik lagi kalau teman-teman ngambil di berapa kemarin tuh 1750 ya masih dalam range yang wajar kan. Kalau lu taruh stop loss pun kalau misalnya lu beli ya di daerah-daerah itu ini pasti stop loss lu akan taruh di bawah berapa ini? 1670 kan. Lu kan pasti akan taruh di bawahnya. Seenggaknya kita tahu bahwa di daerah situ ada sedikit support lah ya. Nah, kalau lu mau lihat trendline juga masih ada di situ. Terus kalau misalnya lu mau pakai EMA 200 pun ini masih jauh banget di bawah situ dari 1525 sebagai stop loss-nya. Tapi itu kan kejauhan ya. Kalau lu ambil di 1750 berarti stop loss lu idealnya kan di sekitar 1600-an. Ya, 1660 sampai 1650. Itu kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau memang dia masih sesuai dengan trading plan lu, ya udah gitu loh. Jadi bukan karena oh hari ini merah, oh udah berarti udah lewat, gua keluar aja. Gitu. Jadi sama kayak ada yang pada saat ada yang nanya kan pada saat saham itu akumulasi susah banget naiknya. Pada saat dia naik tetapi akan dibawa turun lagi. Nah, itu kayak gitu ya. Ini sebuah jawaban buat teman-teman. Ini apa yang kita lakukan? Lu jangan trading per candle. Jadi kita jangan bacanya itu satu candle. Kita mesti ngelihat pada keseluruhannya. Kayak misalnya set 1. Set satunya si Breeze dari mana? Dari sejak tanggal berapa nih? Dari Juli 2022. Itu proses akumulasinya terjadi.
Dia susah naik, ya iya. Kalau dia masih dalam proses akumulasi, ya memang begitu. Pasti ada permainan-permainan manipulasinya kan. Seperti yang sering kita bilang, lu kalau punya uang, masa iya sih gue mau ngambil di harga yang mahal? Nggak mau kan? Maka gue akan bikin, ya karena mungkin ya kalau kalau institusi si Gajah kan udah pasti expert. Setiap hari mereka melakukan hal itu. Ya, jadi mereka udah tahu tekniknya seperti apa yang harus dilakukan. Apalagi kalau kita retail kan gampang banget dipancing kan. Harga naik kejar, ya. Harga turun buang. Gitu. Padahal sebenarnya yang dia lakukan adalah dia bikin sebuah trading range di situ. Ya, ada trading range ya, makanya kita kenal itu sebagai stage ya atau base. Ya. Nah, stage mana yang kita mau lihat? Stage 1. Dia bikin sebuah trading range yang pasti lu akan kelihatan gitu ya trading range-nya di mana. Nah, itu yang lu trading di situ. Yang lu ambil di mana? Kalau dia bikin trading range, gua ambil di support dong. Ngapain gua ambil resisten? Ya, tetapi yang jadi masalah adalah pada saat lu nggak lihat chart, yang lu lihat itu adalah order book. Apalagi lu denger, oh kayaknya ini naik nih. Apalagi kayak Breeze nih tanggal berapa nih? Tanggal 12 Juli ya. Dia kan naik berapa ya? 21%. Wah, Breeze udah mulai jalan lagi, udah akan to the moon. Tahu-taunya turun lagi. Ya turun jauh lebih rendah daripada penurunan kemarin. Wah, udah nih Breeze udah bubar. Nah, habis itu dia naik lagi. Apa yang lu lakukan? Dia naik, lu kejar, ya pada saat dia turun, lu hold. Nah, lu hold. Ini kan coba teman-teman lihat ya. Proses penurunannya dari Juli sampai ke Desember. Berapa banyak orang yang tahan dengan penurunan ini? Ya akhirnya kan psikologi lu ke bawah ya. Dan akhirnya, oh gue lepas aja deh. Ya, apalagi oh ini udah kena lagi dibilangnya apa? Udah break dari support kemarin. Oh, udah break. Berarti gua harus keluar. Begitu lu keluar, lu lihat apa yang terjadi? Dia naik. Gitu. Ya, makanya punya trading plan dan lu tahu lah, gua harus cari di daerah set 1 ya. Bagaimana cara gua melihatnya? Ya, ya minimal lu dapetin lah tekniknya lah ya. Kalau kita kan ada itunya ya, ada Wyckoff-nya ya. Ya, nah ini kan spring-nya ya. Ya, kemudian dia terus naik. Nah, ini kan set 1, ini trading range-nya nih. Ya, trading range-nya itu dari 1670 sampai ke bawah di 1165. Nah, itu trading range-nya. Jadi dia akan koleksi daerah-daerah situ. Makanya dekat-dekat support lu ambil. Ini contoh kasus kan saya udah kasih contoh kasus yang cukup bisa teman-teman lihat kan, yaitu di S Hardware. Ya di SRW lu bisa lihat ya bagaimana prosesnya dia akhirnya ini belum break aja, ini belum break ya. Ini masih di area set satunya. Jadi kalau kita harapkan dia break, nanti dia akan kayak si Breeze ini. Dia akan ada SOS di situ. Lu tunggu kalau seandainya ini lu nggak dapat nih pada saat dia LPS ya, pada saat dia udah dimasuk ke fase D, udah mau kelar, lu tunggu dia di daerah SOS. Kenapa kita tunggu di situ? Karena di situ terjadi reakumulasi kembali. Ya, jadi kalau misalnya nih gue punya barang nih, oke ini kayak Breeze kan, gue udah dapat nih barang segini, oh gue ambil lagi segini, terus gue cicil, ternyata uang gue masih sisa. Apa yang gue lakukan? Dia akan membuat sebuah area di atas setelah break, enggak lu jangan kemana-mana dulu. Ya, jangan kemana-mana dulu. Dia akan dibikin sedemikian rupa, ya itu sebuah manipulasi lah. Jadi nggak mesti benar-benar kotak gitu ya, nggak mesti ya. Dia bisa aja dia bikin swing terus pergerakan naik yang higher low gitu. Dia bisa melakukan itu. Jadi udah naik nih, oh dia nge-swing lagi ke bawah ya. Sehingga nanti dia udah ketemu nih low-nya, baru diambil lagi di daerah situ. Jadi kalau gue masih punya uang sisa, itu yang akan gue lakukan gitu. Dan itu prinsip banget gitu ya kalau teman-teman lihat gini deh, lihat aja kehidupan sehari-hari deh. Kalau lu mungkin adalah pedagang gitu ya, lu bisa dapat ada satu barang yang kayaknya potensi banget itu akan laku gitu dan sebagainya ya. Jadi lu akan melakukan apa? Lu akan beli terus. Kalau gue punya uang, gue akan beli barangnya, gue akan beli barangnya, gue akan beli barangnya. Sampai mungkin lu udah berasa nih, ini kayaknya udah di penghujung dari sebuah trend nih. Tapi gue masih punya uang sedikit, tapi trendnya juga masih ada. Ya masih mungkin baru akan mulai, tetapi orang-orang udah mulai tahu nih bahwa barang ini akan laku nih. Ya, teman-teman tahu lah ya, barang yang viral itu kan awalnya itu cuma pemainnya satu dua. Ya, awalnya cuma pemainnya satu dua. Tapi begitu dia udah mulai benar-benar viral, ya udah mulai
ada di permukaan, itu yang tadinya nggak pernah punya, nggak ada niat jualan pun dia ikutan nimbrung di situ. Nah itu sama kurang lebih kayak di kayak proses akumulasi di saham ya. Waktu di awal nggak ada yang mau. Ya kenapa? Permainannya itu udah kayak aduh pokoknya kok saham ini lu pilih gitu, kok saham yang begini lu ambil gitu kan. Dia ada di mana? Di sideways. Ya ampun, sideways kan tidak akan menghasilkan keuntungan buat lu. Ngerti ya? Ya, itu kan bahasa-bahasa teori-teori textbook banget kan di yang teman-teman mungkin dapat ya. Karena dulu saya juga begitu. Oh, saya akan mencari saham yang sedang trending. Ya, yang sedang trend ya. Dia harus uptrend, gua beli. Gitu ya. Kalau dia nggak uptrend, gua nggak beli. Itu yang dilakukan kan, benar kan? Ya, nah, tapi apa yang terjadi di market sesungguhnya? Kalau makanya teman-teman kalau lebih lama di market, teman-teman akan mulai paham gitu. Oh, nggak begitu. Tidak begitu. Ya, karena apa? Kalau saya jadi pedagang, saya yang punya uang yang banyak, saya akan ngambil di daerah-daerah di mana itu harus murah. Kalau saya mau mengumpulkan barang, maka pengumpulan barang saya harus dengan harga yang murah. Gitu, bukan harga yang mahal. Ngapain gitu loh, misalnya gue punya uang 10M nih, gue jeblosin 10M di BRIS. Itu kan harganya akan langsung melangit. Kemana-mana itu harganya, benar nggak? Ya, gue nggak mungkin melakukannya. Karena kalau gue melakukannya, gue bodoh. Ya pada saat ada pergerakan di situ, apalagi di pergerakannya udah mendekati sekitar resisten, udah pasti banyak yang jualan di situ. Jadi gue menampung jualan orang-orang. Nah sebagai orang yang punya uang, nggak mungkin gue melakukan itu, benar nggak? Ya kan? Gua akan tampung pada saat lu jualan, tapi gue mau bikin lu, ya dalam tanda petik lo ya, dalam tanda petik, bikin lu secara nggak langsung lu merasa frustasi, kayaknya saham ini nggak ada harapan. Gitu. Ya, itu prinsipnya. Teman-teman cek deh, teman-teman coba lihat, makanya di jurnal kan. Habis itu lu lihat gitu, kondisi seperti apa ya, lu melepas barang dan akhirnya naik. Coba lihat kondisi seperti apa, itu pelajari. Jadi jangan dikit-dikit apa ya, setelah lu jual barang dia naik, ya inilah si bandar. Ya, kalau lu pasrah terus kayak gitu, lu nggak akan berkembang. Itu lu coba lihat dia ada di mana, pada saat di mana, lu analisa deh. Pada saat di mana lu udah saking frustasinya sama barang ini, gue lepas aja deh. Gue mau pindah ke tempat lain. Tahu-taunya dia naik habis lu lepas. Ya, pada saat lu apa? Lu merasa kayaknya dia nggak naik-naik nih. Lu lepas dia pada saat apa lu nungguin gitu ya. Kok gua nggak bisa masuk-masuk, tahu-taunya di jalan gitu ya. Dan lu masuk dan dia turun. Ya itu gunanya jurnal. Nah, dengan jurnal itu lu bisa memperbaiki tekniknya lu. Ya. Oke? Itu ini di BRIS. Jadi menurut saya BRIS itu teknikalnya masih utuh. Itu utuh sama sekali. Jadi enggak karena penurunan hari ini maka BRIS udah bubar. Enggak. Dia masih utuh. Teman-teman bisa lihat teknikalnya. Ya. Dia habis break. Ini break berarti trading range ya atau daerah sideways ya di 1670. Dia masih break. Kalau teman-teman lihat strukturnya, struktur pasarnya ya, itu kan teman-teman bisa kelihatan ya, ini low, kemudian dia ambil high, ya, kemudian dia sempat swing low lagi, berarti ini adalah higher low. Jadi low yang lebih tinggi, kemudian dia swing high, ya, swing ke high, ya. Kemudian dia swing lagi ke low. Kemudian dia swing lagi ke high. Jadi kalau teman-teman mau lihat strukturnya seperti ini, di mana dia akan dibilang patah trend. Patah trend berarti di bawah sini, di sekitar 1400-an. Itu udah pernah kalau nggak salah kemarin ya, kemarin udah sempat kita petain juga kan. Dia kalau patah trend itu 1400. Tetapi sebelum dia mencapai 1400, teman-teman akan melihat banyak sinyal di situ. Satu, dia nge-break 1670. Ya, kedua, dia akan nge-break trend line. Ya, trend line nanti dia tinggal lihat ya, mungkin di daerah 1600-an juga trend line ya. Kemudian kalau teman-teman pakai EMA, di situ ada EMA 50, dia akan nge-break. Di situ lu akan diberikan sinyal. Oh, kayaknya gue mendingan keluar dulu, gue lebih baik tunggu lagi ya. Apakah dia akan nge-break trendnya? Nge-break trend sebelum dia benar-benar nge-break struktur, ada EMA 200 di situ di sekitar 1500. Gitu ya. Jadi pasti dia ada sinyal-sinyal yang diberikan sebelum kita memutuskan bahwa trendnya udah selesai.
Gitu. Jadi nggak perlu harus tunggu sampai dia patah trend baru kita keluar, nggak usah. Ada sinyal-sinyal yang diberikan oleh technical bahwa, kok kayaknya nggak pas nih, gitu ya. Kok kayaknya udah nggak pas nih, ada peluang dia akan koreksi nih. Nah, lu keluar di situ, gitu. Lu keluar dengan alasan. Jadi bukan karena, ini kayaknya udah nggak ada harapan gitu. Kalau ditanya kenapa nggak ada harapan, lu nggak bisa jelasin apa-apa. Pokoknya gua mau keluar aja. Gitu. Jadi technical itu make sense. Jadi apa yang lu lakukan dalam dalam trading, lu bikin trading plan segala macam, itu ada alasannya. Lu entry di situ juga kenapa alasannya. Kenapa lu taruh stop loss di situ, lu juga bisa memberikan alasannya. Jadi nggak bisa bilang, oh udah di bawah, dia di bawah support. Tapi nanti kalau udah kena stop loss, lu nggak mau keluar juga. Gitu ya. Oke? Itu trading ya. Jadi kita nggak main-main di sini. Kalau teman-teman mau trading, trading lah yang benar. Trading lah benar-benar dengan apa ya kita bilang ya, ya dengan ada pondasinya, ada apa namanya, ada dasarnya lah. Jadi nggak cuman bener-bener apa ya, pokoknya datang ke market, oh kayaknya ini bagus, gue beli. Oh ini nggak bagus, gue jual. Gitu kan. Habis itu ditanya, lu investasi atau lu trading? Ya tergantung gitu kan. Kalau ruginya udah kebanyakan, gue investasi. Kalau dia lagi cuan, gue trading. Gitu kan, kalau dia cuan ya kan gue mau lepas kan, oh ini gue trading gitu. Ya, jadi jangan melakukan seperti itu. Udahlah ya, coba bertobat sedikit lah ya. Oke, ya paling hari ini cuma itu doang sih. Saya nggak akan lanjutin untuk itu, untuk saham-saham yang masih di set 1 ya. Nanti hari Rabu aja. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak? Ya paling saya mau update soal DRMA ya. DRMA kan saya bilang kan, ini kan ada potensi dia koreksi. Di sini ada bearish engulfing, kemudian sekarang udah ada bullish engulfing kembali. Apa yang kita lihat di sini, oh ini kan dia koreksi ya. Belum confirm nih si bullish engulfing-nya. Kalau dia hari ini tutup di atas, nah ini kita confirm dia bakalan lanjut kembali. Tapi ini saya masuk kembali, ya. Nah, tapi teman-teman udah tahu ya, masuknya lebih idealnya adalah di daerah sini. Ya, daerah situ di 895 sampai 930 atau lu tungguin benar-benar sampai ke dasarnya di sekitar 825 sampai 850. Tapi ingat ya, sudah berapa kali ya, jangan dipas-pasin di daerah situ. Karena takutnya cuma kena kulitnya doang. Lu harusnya untung jadi buntung ya, kayak emas gitu ya. Gua udah taruh ya tadi pagi, ternyata cuma kena kulitnya doang. Nah itu masih saya share kan, ya harusnya cuan gitu. Karena dalam hati saya, oh ini udah cuan nih. Tadi pagi saya cek, ya cuman di turun, kena kulitnya doang, terus naik. Dan TP lagi di siang hari. Ya, itu rada-rada juga. Nah, tapi ya itulah ya. 2 hari candlenya bearish kan, bullish engulfing. Ini loh, bearish. Ini loh, ini nih. Ini kan bearish nih. Ya, berarti kan ada potensi koreksi kan. Jadi di-confirm ini. Dia di-confirm itu koreksi. Jadi kalau teman-teman lihat di lower time frame, dia pasti akan bikin kurang lebih kayak bendera yang kebalik gitulah ya. Nih, jelek banget sih. Nah, ini kurang lebih teman-teman lihat ya. Nih. Ini kan bearish engulfing-nya. Ya, kemudian dia confirm nih. Ini lihat, ini masih ngebase kan? Ya, ngebase ini apa? Dia sedang tarik menarik nih. Gua kalau mau jualan, gue jualan di sini. Gue mau jualan, gue jualan di sini. Tapi kalau misalnya gue merasa bahwa ini masih bagus, gue akan beli dari sini juga. Sehingga nanti dia akan break. Nah, udah. Ini kita mau konfirmasi itu. Ngerti kan? Kita mau konfirmasi dia akan terus turun atau nanti dia akan naik kembali. Ini loh. Lihat nggak? Kalau di time frame yang kecil, ini jauh lebih enak sih ngeliatnya. Kalau itu ya, candle-nya bagus ya. Nih, ya kan daerah situ tuh penentuannya. Dia break, ini naik. Ya, kalau dia turun, berarti ini akan lanjut ke daerah sini. Ini bearish dan bullish. Ya, ini kan teman-teman lihat nih. Ini bearish engulfing. Kemudian confirm kan, ini sebenarnya akan turun nih. Ini confirm akan turun nih. Tapi hari ini udah mulai muncul bullish engulfing. Ya, udah mulai muncul lagi. Jadi ada sebuah sinyal bahwa di situ masih terjadi pembelian loh. Ya masih ada kekuatan untuk buy di situ, daerah situ, ya.
Dari sini nih, masih ada kekuatan buy. Jadi kita tinggal tentukan nanti ya, penentuan kita di mana. Ini dia break ini. Dia break itu, ingat ya harus stay ya. Artinya makanya tunggu sore ya, tunggu sore lu ambil keputusannya. Ya dia break itu, ini berarti ada peluang untuk kembali naik. Tapi kalau dia breakdown, ya break ini daerah sini, dia turun ke bawah, nah berarti kan dia ada peluang ke daerah sini. Lalu tungguin lagi bawah situ. Gitu ya. Oke. Sebenarnya ya hari ini sebenarnya saya mau bahas JPFA. Ya, JPFA atau si ayam-ayam ya. Tapi ini ya, ini kita mau ikutin dulu ya JPFA ya. Ini JPFA nih. Teman-teman lihat ya, hari ini kan candle gede banget. Ya pasti lu kejar. Kenapa? Karena lu merasa bahwa dia udah mulai mantul. Ini baru proses awal. Nanti kita ikutin ya. Ya pelan-pelan ya. Ini baru proses awal, mungkin dia akan terjadi stage 1. Ya. Nah, bagaimana cara kita tahu dia akan terjadi stage 1? Ini daerah PS ya. Ya, ada peluang di sini. Pertama teman-teman lihat trendline itu, dia nge-break dulu trendline. Ya, lu jangan ikut, nggak usah ikut. Ya, nggak usah ikut. Kita juga nggak tahu ini bottomnya. Ya, kita juga nggak tahu. Jadi apa yang lu lakukan? Kalau dia turun kembali, maka dia akan bikin ada trading range-nya di situ. Berarti kan harus ada SC, ada AR-nya kan. Ya, kemudian ada secondary test-nya. Ya, nah di secondary test ini yang mau kita lihat. Dia mantul apa enggak? Kalau dia mantul, dia akan membentuk UT kan, ya, membentuk satu uptrust lagi. Nah, uptrust ini bisa jadi dia akan lebih tinggi daripada AR, ya. Nah, tapi di situ kita akan mulai lihat trading range-nya udah mulai terbentuk. Nah, kalau dia udah mulai membentuk trading range itu yang mau kita tungguin. Supportnya di mana? Ya, supportnya di mana? Di situ baru lu mulai ngejar JPFA. Oke, kalau sekarang jangan dikejar. Ya memang perbaikan pada ini ya, pada pemasukannya udah mulai kelihatan. Teman-teman bisa lihat ya, harga bahan bakunya. Bahan bakunya apa sih? Jagung. Jagung ya, untuk itu loh bikin makanan pakannya. Jagung ya, itu udah mulai turun. Ya satunya lagi apa gitu saya lupa, tapi yang pasti itu jagung ya. Kemudian kemarin kan terjadi overproduksi atau over apa gitu lah ya, sehingga ada berapa juta ayam yang dimatikan. Itu namanya apa? Proses cooling atau apa gitu ya. Itu dimatikan. Untuk apa? Untuk menjaga kestabilan harganya. Kemudian dia udah mulai ekspor. Ya, itu udah mulai ekspor ya. Jadi kita udah mulai ada peluang nih, ada peluang-peluang menuju ke sana nih. Bahan bakunya mulai turun, kemudian kayaknya udah mulai ada pemasukan di situ ya, udah mulai ada peningkatan pada pendapatannya, terus harga harga ini ya pakannya segala macam udah mulai agak inilah agak melandai ya. Kemudian harga untuk daging-dagingnya juga setelah yang cooling itu ya udah mulai agak stabil ya. Nah, kalau cepin itu kemarin kandangnya kan sempat dibakar tuh. Sorry, dibakar lagi. Nggak tahu lah ya, kebakar karena sengaja atau memang ini proses coolingnya. Tapi sampai area peternakannya kebakar semua. Itu berapa juta, berapa puluh juta ayam mati gitu ya. Tapi nggak tahu sih itu prosesnya atau seperti apa, cuman ya kok aneh ya kandang-kandangnya sampai dibakar juga gitu. Tapi ini udah mulai ya, tetapi bukan sekarang. Oke, saya garis bawahi ya, bukan sekarang. Lu akan lihat ada proses terjadi bersatunya di situ. Nah, ini lu mulai aja pelan-pelan. Nanti lu akan lihat ya proses di Hardware, proses di BPKP atau yang lain-lainnya gitu ya. Itu dia akan mengulang itu. Tapi ingat loh ya, ini garis bawahi juga ya. Ini untuk saham-saham yang punya fundamental yang jelas. Ya, yang punya sentimen yang cukup jelas juga ke depannya. Jadi bukan ini saham ini oke. Ini misalnya contoh kayak saham Zebra. Ini kan saham yang depo sering dipakai untuk repo kan. Kemarin kan repo lagi tuh. Nah, ini turun sih ya. Ini turun ya. Ada saham apa ya? Yang kayaknya dia set 1 gitu. Ya saham apa gitu saya lupa. Saham repo juga. Mungkin ini kali ya. Ya.
nih kayak beginilah ya. Misalnya ya, lu jangan melihat ini terus habis itu, oh ini set 1 nih, ini udah disupport nih, ya. Ini udah di daerah support nih. Wah, ini udah saatnya gue buy nih, ya. Ya lu lihat juga fundamentalnya. Jadi nggak semua itu set 1 kita buy, enggak. Kenapa? Prinsipnya kenapa kita lihat dia harus ada di proses akumulasi, karena ada yang merasa bahwa ini saham punya potensi. Ada orang atau institusi atau mungkin asuransi, dana pensiun, bla 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 segala macam ya, yang melihat ini ada potensi. Dilihat, dihitung dari manapun ini ada potensi. Di masa depan ini ada potensi untuk terjadi sebuah perbaikan pada fundamentalnya. Gitu. Dan memang fundamentalnya jelas gitu. Jadi bukan saham-saham yang aneh-aneh yang nggak jelas sama sekali. Oh, ini set 1 nih. Udah gue buy aja di situ. Ya kan prinsipnya itu ya. Kenapa ada akumulasi? Karena ada sesuatu yang dilihat oleh institusi, bukan oleh yang teman-teman anggap itu BANDR gitu ya. Bukan. Ya, bukan yang itu, tetapi yang kita mulai itu institusi. Nah, institusi buying something, ambil contoh kayak JP Morgan, BlackRock segala macam. Dia membeli sebuah saham, kan berarti ada dasar yang sudah dihitung. Gitu. Jadi bukan kayaknya iya ini teknikalnya udah pas nih. Gitu. Jadi nggak based on technical talk gitu ya. Teman-teman lihat memang ada perubahan yang sedang kelihatan ya terjadi dengan jelas itu di fundamentalnya. Dan kita bisa ikutin sentimennya. Ya udah ada trennya gitu. Ya, makanya ini kayak misalnya JPFA ya. JPFA kan udah turun banget. Ya udah turun ya. Ya termasuk Cepin lah ya. Teman-teman nanti cek aja lah ya. Tapi saya mungkin akan fokus di JPFA-nya dulu. Karena sentimennya kan sudah mulai keluar tuh. Ya, dan itu tidak mungkin serta-merta terjadi begitu saja. Oh langsung membalikan telapak tangan terus dia akan langsung to the moon. Enggak ya. Ya, nah kalau ini kita mau lihat nanti prosesnya, benar nggak dia terjadi terus perbaikannya. Ya nanti akan keluar IPS-nya, kita lihat IPS-nya bagaimana. Ini makanya proses ini pasti masih akan berlangsung cukup lama. Yang saya bilang proses akumulasi di set 1 itu tidak mungkin berlangsung dalam waktu 1-2 hari. Ya dia akan berlangsung untuk jangka waktu yang cukup lama. Nah agar lu betah nungguinnya, ya lu betah nungguinnya, carilah pemasukan di tempat lain. Ngerti kan? Ada mainan di tempat lain gitu loh. Ya, biar lu nggak gatel gitu. Oh, ini kok nggak ngapa-ngapain ya. Oh, hari ini kayaknya gua harus kejar nih si Cepin gitu. Ya, besok mungkin dia masih akan naik lagi nih mungkin besok ya. Mungkin. Ya, nanti kan mentok di sebuah resisten dia akan turun. Yang pada saat dia turun, wah, kayaknya gua harus jualan nih. Gitu kan? Nah, jualan. Terus nanti ngambil di mana? Oh, ngambil di daerah support. Nah, ini masih proses dia melakukan swing seperti itu. Karena ini daerah sideways kan. Ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau hold ini lebih panjang, ya kita ngambil daerah-daerah support. Ini kita cuma butuh confirm doang pattern-nya. Begitu pattern-nya udah confirm, itu kita masuk. Kayak S-Hardware lah. S-Hardware kan kita butuh waktu untuk mengkonfirmasi pattern itu. Pattern itu bisa saja gagal. Ya, dan akhirnya drop dan sebagainya ya. Dan biasanya ya bisa aja nih ditinggal oleh institusi segala macam, kayaknya nggak pas nih. Mereka kan bisa aja salah, sangat mungkin salah gitu ya, sama kayak kita lah, nggak ada bedanya kok kita gitu kan. Tetapi peluang untuk dia benar itu lebih besar. Kenapa? Uang bekerja gitu. Kalaupun dia salah, dia bisa naikin loh itu harga saham itu untuk mereka jualan. Dan lu bisa ikut, lu bisa masuk ke dalam jebakannya dan akhirnya ya manipulasi itu terjadi, dia keluar dengan mungkin cuan yang sedikit atau mungkin seenggak-enggaknya BEP. Nah, hal kerugiannya kita yang tanggung. Itu bisa aja terjadi. Itu untungnya kalau lu punya uang gede. Ya. Baik. Kalau gitu saya cukupkan ya untuk hari ini ya. Soalnya mau balik lagi ke mainan yang sebelah. Oh ya, teman-teman besok kita besok untuk yang forex ya, khusus forex ya. Jadi kita akan bicara mengenai setupnya lagi. Ya sama jam 6 ya, jam 6 juga ya. Oh lumayan laku ya. Nanti coba research deh. Soalnya kalau teknikalnya HMSP lumayan oke sih. Ya balik lagi ke HMSP sebentar.
Kalau teman-teman lihat ya HMSP di weekly-nya, itu lumayan oke. Cuman ya saya tidak terlalu agresif-agresif banget ya teman-teman kalau lihat dari, perusahaan rokok ya. Karena sentimen negatifnya cukup besar ya. Ya cuman ini mesti cek lah yang tadi yang Vape itu gimana pemasukan ke si ininya, ke HMSP-nya seperti apa untuk pendapatannya terutama. Karena yang kita lihat ya teman-teman ngelihat WIM itu kan udah naik lumayan. Ya ini WIM ya kalau lu lihat dari, stage-nya dia udah break kan. Kemudian teman-teman lihat gudang garam juga, dia udah naik. Kalau Bentul kan udah nggak ada ya. Ya, ini gudang garam ya, ini udah baru nge-break, ini tinggal ini masih ada gap sedikit di sampai ke 31.000 ya. Jadi memang ada peluang untuk kenaikannya. Ini udah naiknya udah mulai pelan-pelan kan gudang garam kan. Nah, tapi ini technical dulu ya, technical saja. Kalau untuk, research-nya teman-teman riset ya. Nah, untuk si HMSP ini sebenarnya cukup menarik kalau secara teknikalnya, cuman saya nggak terlalu agresif di situ. Ini cek di daerah sini nih, 930 sampai 1000. Kalau dia bertahan di situ, ini ada peluang untuk ada kenaikan. Ya, kenapa? Karena daerah sini kan timbul demand kan. Daerah situ ya, daerah 930 sampai 1000 itu ada demand yang timbul di situ. Nah, demand yang sama nongol nggak untuk periode penurunannya sekarang? Kalau dia nongol, ya lu trading dulu ya, lu ikutin sampai ke 1.200 dulu. Ikutin dulu sampai ke situ, habis itu lu bikin trailing stop. Terus naik nggak sampai ke atas. Ya nanti ya paling kalau udah mulai di dekat-dekat resisten biasanya akan keluar tuh. Oh, cukai rokok kayaknya naik tahun ini. Ya, kayak gitu-gitulah. Ya biasanya kayak gitu. Ya, seperti itu dulu ya teman-teman ya untuk hari ini ya. Kita akan ketemu lagi besok untuk topik tentang forex. Ya, kalau forex baru dapatnya cuma seminggu ya, seminggu sekali toh. Oke, ya, thank you semuanya. Nanti linknya akan di-share ya. Oke, thank you semua. God bless. Kita ketemu nanti untuk saham di hari Rabu mendatang ya. Oke, saya izin pamit. Thank you.